Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu bahasa Indonesia, yaitu Bapak Yazidul Ulum, yang telah memberikan bimbingan pada saya dan kawan-kawan saya. Dan yang saya hormati kawan-kawan saya satu perjuangan dalam menempuh sebuah pendidikan. Berbicaranya saya di sini sebagai moderator, saya ingin menjelaskan suatu materi atau teori tentang kalimat efektif. Oke, baik, saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur dengan NIM 2008108105087. Di sini saya sebagai moderator dan saya sebagai pemateri. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan tentang kalimat efektif. Kita lihat PowerPoint-nya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Terdapat di PowerPoint menanyakan tentang kalimat efektif itu apa. Saya akan jelaskan. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga tanda bacaannya atau ejaannya yang disampaikan secara jelas sehingga para pembaca dan pendengar mudah memahami apa yang disampaikan. Kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai persoalan penyampaian secara singkat, padat, dan jelas agar si pembaca bisa memahaminya. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Pada slide ini menjelaskan bahwa beberapa para ahli menyampaikan pendapatnya mengenai kalimat efektif. Yang pertama, menurut Pak Dudu berpendapat bahwa kalimat dapat efektif apabila kalimat tersebut sebagai alat komunikasi. Seperti kita berkegiatan sosial ya. Oke, yang kedua, menurut Parera mendefinisikan atau menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun berdasarkan intonasi. Intonasi berarti intonasi berpengaruh terhadap penyampaian kita. Itu menurut Parera. Dan yang ketiga, menurut Putrayasa berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi secara sempurna. Mengapa secara sempurna? Karena kalimat efektif sebagai syarat pembentukan kalimat efektif. Di slide ini saya sudah menjelaskan mengenai kalimat efektif pada awal-awal. Sekarang kita menuju slide selanjutnya mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Kita mengetahui kalimat itu dengan apa? Dengan ciri-ciri. Ya,
Anda kenal saya, pasti Anda tahu ciri-ciri saya seperti apa. Saya manusia, memang benar. Ya, kita lupakan tentang itu. Kita lanjut ke pembahasannya. Mengenai ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama ada kesepadanan struktur. Apa itu kesepadanan struktur? Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri mengenai kesepadanan. Yang pertama ada tentang bukan tentang ciri-ciri kesepadanan, ciri-ciri kalimat kesepadanan. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Memang betul, kita harus memikirkan subjeknya dengan jelas dan predikatnya yang jelas. Misalkan contohnya, saya perlu memikirkan tentang kalimat efektif dulu, tentang kesepadanan. Yang pertama, cukup satu saja mengenai kesepadanan. Semua siswa SMA Negeri 1, mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan tentang nama sekolahnya, hari Senin wajib mengikuti upacara. Itu bukan kalimat yang sepadan, karena ada kalimat yang belum didengarkan atau belum disampaikan. Jadi seharusnya gini, semua siswa SMA Negeri 1 Karangwareng setiap hari Senin wajib mengikuti upacara. Itu yang namanya kalimat efektif dengan ciri-ciri kalimat yang sepadan. Ciri-ciri kalimat yang sepadan yang kedua adalah tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat yang tunggal. Ciri-ciri yang ketiga adalah predikat dan predikat kalimat yang tidak didahului dengan kata yang. Baik, ciri-ciri selanjutnya tentang kalimat efektif adalah kesejajaran atau keparalelan bentuk. Kesejajaran atau keparalelan adalah persamaan bentuk, kata, dan imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Baik, untuk kalimat itu imbuhannya harus secara jelas. Ciri-ciri yang ketiga adalah kepaduan pernyataan kalimat. Pernyataan suatu kalimat tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri yang keempat adalah kehematan kata. Maksud dari ciri-ciri ini adalah kehematan kata dalam bentuk kalimat efektif adalah mengurangi kata frasa agar si pembaca dan pendengar mudah memahaminya. Kehematan kata ini memiliki kriteria. Yang pertama, mengenai tidak menggunakan pengulangan subjek. Mohon maaf, saya membaca. Menghindari pemakaian hiponimi kata. Hipomini kata. Terus ada menghindari kesinoniman ke dalam
satu kalimat. Tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Oh iya betul di sini. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima ada kecermatan. Kecermatan memang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menyampaikan suatu informasi. Misal, kecermatan dalam pemilihan kata, kecermatan dalam penggunaan kata, dan lain-lain yang bisa membuat penyampaian suatu informasi kepada pendengar mudah dipahami atau si pembaca mudah memahaminya. Ciri-ciri yang keenam mengenai tentang ketegasan. Ketegasan merupakan suatu penekanan pada ide pokok di kalimat. Nah, bagaimana membuatnya? Kita buat dengan cara meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Melakukan pengulangan kata. Misalkan kan sudah dijelaskan bahwa tidak harus ada pengulangan. Jadi misalkan dalam ketegasan ini seperti ini. Buku itu sangat bagus. Buku itu sangat memotivasi. Seperti itu contohnya. Yang keempat ada melakukan ide yang ditonjolkan. Oh iya, mohon maaf. Melakukan pertentangan ide yang ditonjolkan. Menggunakan akhir penekanan seperti lah, pun, kah. Itu bisa termasuk suatu ketegasan dari ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang ketujuh, kelogisan. Mengenai kelogisan, pengertian dari kelogisan adalah ide atau berupa gagasan yang dapat diterima oleh akal atau yang dapat dipahami oleh akal, yang mudah sekali dipahami. Yang selanjutnya mengenai tentang syarat-syarat kalimat efektif. Oke, kita ke slide selanjutnya. Syarat-syarat mengenai tentang kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Jelas. Jika maksud tertentu tidak dipahami, maka itu tidak dinamakan dengan kalimat efektif. Karena mudah dipahami itu adalah sebuah syarat kalimat efektif. Dan yang kedua, tidak menafsirkan atau tidak menyalahkan dalam penafsiran maksud penulis. Menyampaikan ide atau gagasan dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Mungkin selebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, tolong dikoreksi dan beri komentar di kolom komentar tersebut. Jika saya tidak efektif dalam penyampaian mengenai tentang kalimat efektif ini, tolong di komentar juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.